warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Arselia Zaruba dengan NIM 20111010184, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 3A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangkaraya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Masailul Fiqih dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Ramadhani Alvin Habibi MH. Ada 5 tema yang disediakan dan harus memilih salah satunya. Saya memilih tema yang ketiga, yaitu konsep wanita karir dalam kacamata hukum Islam. Konsep wanita karir serta kepemimpinan wanita dalam rumah tangga. Secara etimologis, wanita karir adalah gabungan dari dua kata, yaitu wanita dan karir. Kata wanita berarti perempuan dewasa, sementara karir memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, dan jabatan. Yang kedua, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Sehingga bisa dikatakan bahwa wanita karir merupakan wanita yang menekuni satu atau beberapa bidang pekerjaan berdasarkan keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai kemajuan dalam hidup, pekerjaan, ataupun jabatan. Sehubung dengan pokok permasalahan, yaitu kepemimpinan wanita dalam rumah tangga, istri dalam keluarga juga termasuk sebagai pemimpin bagi anggota keluarganya, sehingga wanita sebagai ibu rumah tangga juga ikut memberikan pengawasan, memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Dengan demikian, istri juga mampu menjadi pemimpin di dalam keluarganya sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif menjadi wanita karir. Dampak positifnya yaitu yang pertama, meringankan beban keluarga. Yang kedua, bijaksana dalam mendidik anak. Yang ketiga, yaitu lebih percaya diri. Dan yang terakhir adalah mandiri, memiliki kecerdasan dan ketahanan, serta bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dampak negatif. Pada umumnya, wanita karir pulang ke rumah dalam keadaan lelah setelah seharian bekerja di luar rumah. Secara psikologis, hal ini mempengaruhi tingkat kesabaran yang dipunyainya, baik dalam pekerjaan rumah sehari-harinya ataupun dalam menghadapi anak-anaknya. Efek dari hal tersebut membuat sang ibu akan mudah marah dan berkurang rasa pedulinya pada sang anak. Ada sebuah survei yang dilakukan di negara barat menunjukkan bahwa banyak anak kecil yang menjadi korban kekerasan orang tua yang dipastikan tidak akan terjadi apabila mereka mempunyai kesabaran yang cukup dalam mendidik anak. Hal berbahaya lain yang terjadi adalah terjerumusnya anak kepada hal yang negatif sebagai dampak dari kurangnya kasih sayang yang diberikan orang tua, terutama ibu terhadap anaknya. Jadi, sebagian besar wanita berkarir yang kurang bisa membagi waktunya akan berdampak buruk bagi keluarga, terutama anak. Selain itu juga sering dijumpai bahwa wanita karir memiliki kepercayaan diri yang berlebihan. Mereka terlalu memilih-milih dalam urusan perjodohan. Maka seringkali kita lihat seorang wanita karir masih hidup melajang pada usia yang seharusnya dia telah layak untuk berumah tangga, bahkan memiliki keturunan. Pembahasan selanjutnya yaitu pandangan Islam tentang wanita karir. Secara garis besar, para ulama sepakat untuk membolehkan seorang wanita untuk bekerja di luar rumah. Tetapi, mereka memberikan batasan-batasan yang jelas yang harus dipatuhi jika seorang wanita ingin bekerja atau berkarir, terutama harus didasari dengan izin dari sang suami. Di mana istri yang bekerja dengan ridho sang suami, dia tetap berhak mendapatkan hak nafkahnya. Sebaliknya, istri yang tetap bekerja atau berkarir sementara suaminya melarangnya, maka istri dianggap telah durhaka terhadap suami dan mengakibatkan gugurnya hak nafkah istri. Dalam hal ini, agama Islam sepakat bahwa izin suami merupakan kunci penentu boleh tidaknya seorang istri bekerja.
Jika ia telah mendapat izin dari suami dan telah menjadi wanita karir, maka ia tidak boleh melalaikan tugasnya sebagai seorang istri atau ibu untuk mengurus rumah tangga atau keluarganya serta mendidik anak-anaknya. Karena wanita selayaknya memberikan perhatian dan waktu yang cukup pada keluarganya meskipun ia bekerja di luar rumah. Untuk pertanyaan pertama yaitu, jelaskan tentang konsep kewajiban dan hak antara seorang suami dan istri jika dikaitkan dengan dalil surah An-Nisa ayat 34. Sebelumnya, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, Quran surah An-Nisa ayat 34. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Sebelumnya, kita harus mengetahui tujuan dari pernikahan itu sendiri. Merujuk pada KHI atau Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 3 perkawinan itu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah, yang dimana untuk mewujudkan hal tersebut harus ada komitmen antara suami dan istri. Hal itulah yang disebut sebagai kewajiban dan juga hak. Secara garis besar, ada beberapa kewajiban dari seorang suami. Yang pertama, ketika sang calon suami ingin melaksanakan pernikahan, harus adanya mahar. Yang kedua, harus menafkahi, memberikan pakaian, dan memberikan tempat tinggal. Yang ketiga, menggauli istri secara baik. Yang keempat, menjaga istri dari dosa. Dan yang kelima, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri. Sedangkan kewajiban seorang istri sebelum meminta haknya menjadi wanita karir, yaitu yang pertama, taat pada suami. Yang kedua, mengikuti tempat tinggal suami. Yang ketiga, menjaga diri saat suami tidak ada. Pembahasannya yaitu, jika dihubungkan dengan Quran surah An-Nisa ayat 34 tadi, ada kata qanitatun. Secara harfiah artinya wanita, yaitu wanita yang taat pada suami. Dilihat dari kewajibannya pada ayat tersebut, ada kewajiban secara vertikal, yaitu taat kepada Allah, dan secara horizontal, yaitu taat kepada suami. Mengikuti tempat tinggal suami juga merupakan salah satu kewajiban dari sang istri, karena hal ini untuk menjaga nafkah jasmani atau faktor biologis. Kalaupun tidak dalam satu tempat, setidaknya memungkinkan untuk bertemu dalam sewaktu-waktu. Jadi, ketika sang istri telah taat kepada suami sesuai dengan esensi dari ayat tadi, maka diperbolehkan bagi sang istri untuk meminta hak sebagai seorang wanita karir. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana elastisitas atau ketentuan syariat Islam tentang menyikapi perkembangan zaman terhadap wanita karir di era 5.0? Di era milenial, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perempuan dan para istri sudah memasuki dan bekerja di wilayah publik. Namun, bagaimanakah pandangan Islam terhadap wanita yang berkarir? Di dalam Islam, untuk menyikapi kemajuan kehidupan di era 5.0, sejatinya baik laki-laki maupun perempuan tidak terlalu ada batasan ataupun larangan, khususnya bagi wanita yang ingin terjun ke dunia karir. Hanya saja ada syarat-syarat tertentu yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama, ketika seorang wanita terutama istri yang ingin berkarir, maka harus mendapatkan izin dari suami. Yang kedua, tidak mengurangi tanggung jawab di rumah. Yang ketiga, menjaga kehormatan dalam pergaulan di dunia karirnya. Dan yang terakhir, pekerjaan tersebut tidak menimbulkan fitnah. Begitu perhatiannya Islam terhadap perkembangan zaman. Bahkan dari seorang wanita yang ingin berkarir pun diatur sesuai dengan perkembangan zamannya.